Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 15 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah penjelasan dan motivasi. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu, dan dia akan dijadikan panglima. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Dari 2 Samuel bab 5 ayat 8 sampai dengan 9. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, di dunia yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian ini, para pemimpin harus berada di garis depan untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan dan menunjukkan bagaimana caranya. Para manajer biasanya lebih baik dalam hal persyaratan teknis perubahan, sementara para pemimpin mempunyai pengertian yang lebih baik tentang tuntutan sikap dan motivasi yang dibutuhkan pengikutnya. Perhatikan perbedaannya. Pada mulanya kemampuan para pemimpin penting dan sangat dibutuhkan. Tidak akan ada perubahan kalau tuntutan psikologis tidak terpenuhi. Begitu perubahan dimulai, kemampuan manajer dibutuhkan untuk mempertahankan perubahan yang dibutuhkan. Suatu latihan yang baik saat Anda menghadapi sebuah perubahan. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan logis yang dihasilkan dari perubahan itu. Dan buatlah juga daftar lain yang mengindikasikan dampak psikologisnya. Dengan membandingkan kedua daftar ini, sudah cukup akan menjelaskan. Para kader, hari ini kita belajar tentang perbedaan kecil antara pemimpin dan manajer. Pemimpin dan pimpinan. Seorang manajer atau pimpinan biasanya lebih menguasai hal-hal teknis, hal-hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan sebuah perubahan dan pertumbuhan. Tetapi awal dari semuanya dan membungkus semuanya adalah peran seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bisa mengawali langkah perubahan dan pertumbuhan itu. Karena perubahan tidak mungkin terjadi kalau kebutuhan psikologis tidak terpenuhi. Disitulah peran pemimpin. Pemimpin harus memulai untuk menggerakkan, untuk memasukkan ke gigi satu yang memang berat. Harus dimulai dengan pemenuhan kebutuhan psikologis. Kalau para pengikut dengan senang hati secara psikologis dia tidak tertekan, senang hati dan berminat untuk mengikuti pemimpin, maka apapun yang akan dikerjakan di depan akan dikerjakan dengan sangat baik, dengan kemampuan, dengan energi terbaik. Para kader, lihat dua fungsi tadi. Seorang pemimpin yang baik mestinya bisa memimpin dan juga menjadi manajer yang baik. Kedua fungsi ini setidaknya harus ada dalam diri seorang pemimpin. Kalaupun tidak, kita perlu seorang manajer untuk membantu kita. Para kader, perubahan yang terjadi sekarang ini begitu cepat dan kita harus mengantisipasinya dengan baik. Seorang pemimpin harus berlatih terus-menerus dengan ketat, dengan disiplin untuk menjadi pemimpin yang baik. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda memimpin pengikut Anda di tengah masa perubahan? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus setiap hari untuk bisa mengantisipasi perubahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.